Keputihan yang biasanya dialami oleh wanita dewasa ternyata dapat dialami juga oleh balita. Apakah resiko yang akan dialami sama berbahayanya dengan keputihan pada orang dewasa? Jangan kaget, jadi yang penting di saat kita menghadapi bayi yang baru lahir, ada keluar sekret atau lendir dari daerah kewanitaan, itu tetap selalu dibersihkan. Temukan faktanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Iya, selamat datang di acara yang selalu memberikan beragam informasi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dr. Oz Indonesia. Dokter Rian, Ya, Dokter rasanya E. saya senang banget deh hari Ya. ini. Karena hari ini pembahasannya topiknya sangat bermanfaat untuk masyarakat luas Oh iya. dan kaitan dengan baby. Iya, gimana babyannya? Babyanya lagi lucu-lucunya, udah bisa jalan. Dia bisa jalan, dia bisa gambar? Gambar pelan-pelan, baru belajar dipegangin spidol, krayon. Spidol, krayonnya. Tapi kan babyannya kan udah mulai aktif nih, dia bisa jalan. Yang pasti juga adalah sering ditinggalin. Iya. Pasti Terpaksa sering dong, kalau kangen nggak ya. saya nggak di sini untuk pemirsa di rumah. Iya, dan tentunya ini kalau bicara masalah baby A-nya, ini kan juga berkaitan dengan kesehatan seorang balita. Betul. Biasanya dikhawatirkan dari seorang ibu apa sih? Yang pasti yang merawat dia tuh bisa nggak gitu menjaga Iya. kesehatannya, kebersihannya, makannya, itu yang paling dikhawatirkan. Iya, memang sih ya pemirsa yang di rumah dan yang di studio, ternyata ini ada satu hal yang dikhawatirkan para ibu-ibu muda ya yang masih punya bayi terhadap kasus yang biasanya nyerang seorang wanita dewasa Itu dia. atau yang sudah akil balik. Ternyata keluhan ini juga bisa dialami oleh Anak-anak. balita, Itu ya. dia. Dan ini tanpa kita sadari ternyata sangat berbahaya. Wah, seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Keputihan pada dasarnya merupakan kondisi alami yang dialami oleh setiap wanita yang memiliki fungsi untuk membersihkan dan melindungi vagina dari infeksi. Seperti yang kita ketahui, pada wanita, keputihan pun ada yang normal dan tidak normal, yang bisa jadi merupakan indikasi dari penyakit-penyakit tertentu, sehingga harus diwaspadai. Namun ternyata, keputihan tidak hanya dialami oleh wanita, tetapi juga terjadi pada bayi. Apakah kondisi keputihan pada bayi juga merupakan gejala berbahaya? Ya, pemirsa, balita ternyata juga bisa mengalami kondisi yang sering dialami oleh para wanita yang sudah puber, ya, atau adanya gangguan di area kewanitaannya, ya. Sudah bersama Ola Ramlan dan Dokter Liku. Oh, Dokter Liku kan spesialis anak yang udah konsultan nih. Tentu Iya. banyak sekali nih pengalaman yang didapat di klinik, bahwa di rumah sakit juga ya, bahwa ternyata memang kalau kurang menjaga kebersihan nih, terutama pada bayi dan balita, itu bisa saja muncul yang namanya keputihan seperti pada orang dewasa. Iya. Pernah terdengar nggak nih, Ola? Pernah sih waktu Alina waktu baru lahir ya, maksudnya hari-hari seminggu pertama suka ada putih-putih gitu. Cuman itu katanya normal gitu karena kan baru beradaptasi lah apalagi. Tapi aku nggak tahu juga gimana kalau nanti nanya langsung. Iya, Ya, makanya. gimana, Dok? Dokter Liko gimana? Ya, jadi kalau misalnya bayi baru lahir, memang kadang-kadang ada keluar sekret dari Lendirnya ya? kemaluan, terutama bayi perempuan ya dari vaginanya keluar. Tapi itu sebetulnya berhubungan sama hormonal. Nah, Ya, jadi karena kan waktu di dalam kandungan kan masih bersatu dengan darah ibunya, jadi hormon ibunya juga masih ada di bayinya, ya mungkin nanti hilang sekitar 2 bulanan. oh 2 bulanan, jadi jangan kaget. Jadi yang penting di saat kita menghadapi bayi yang baru lahir, ada keluar sekret atau lendir dari daerah kewanitaan, itu tetap selalu dibersihkan dengan cara pastikan area tersebut kering, gitu Iya. ya. Nah justru Oke. itu Dokter Rian, kadang-kadang nih, apalagi kalau ibu yang belum berpengalaman ya, nah itu kan kita harus khawatir kalau misalnya sudah sering ganti popok, tapi masih ada muncul ruam, bahkan juga keputihan yang pekat. Dicurigai bahwa ini sudah muncul jamur di situ. Betul ya Dokter Liku ya? Iya. Jadi tetap aja ya semua itu kan harus bersih, harus Iya. higienis kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sampai salah menata laksana
organ Kewanitaan vitalnya. dari walaupun seorang balita ya. Iya, walaupun seorang balita, apalagi sekarang kan pemakaian diapers itu semakin banyak ya. Semua mulai dari golongan bawah sampai atas itu semua pakai diapers sekarang. Cuma kan sebetulnya diapers itu kita malah harus waspada. Kita lihat dulu 2 jam sekali. Ini mentang-mentang kering, nanti sore baru dilihat ya. Lupa, ya. Iya, dia pipis sudah berapa kali, dia berapa Dan, kali. dan harus ingat bahwa popok atau diapers itu bukan tangki air ya. Nah, iya. Itu ya. Dok, aku mau tanya, kalau misalnya keputihan ini itu hanya terjadi pada bayi perempuan atau laki-laki juga bisa terjadi? Nah, jadi kalau misalnya bicaranya tentang keputihan, ya kita kan harus per definisi dulu kan, Ya, per jadi definisi itu apa? dulu. Keputihan yang kita maksud itu sebetulnya istilah medisnya itu lekore. Jadi lekore itu berhubungan sama vagina dan uterus. Jadi memang yang memiliki vagina dan uterus hanya Iya. apa namanya Perempuan. perempuan, gitu. Perempuan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang keputihan yang disebut lekore itu ya berarti memang hanya perempuan yang mengalami. Kadang-kadang sudah diganti popoknya, tapi ternyata cara membersihkan area kewanitaannya itu yang kurang tepat. Jadi pada organ anak-anak nih ya, terutama ya pada organ intimnya itu harus benar-benar dibuka ya dok ya. Jadi ketika mengganti popok itu benar-benar harus dicek dibuka, jangan cuma dilap bagian luarnya aja, tapi juga harus bagian dalamnya. Kalau saya pikir juga tangan yang membersihkan juga harus bersih ya. Oh iya. Karena tangan adalah sumber Kuman. transmisi media penularan kan. Habis dibuka, Habis dibuka harus langsung dibersihkan ya. Bisa menggunakan Ya. apa nih dokter? Itu Lipo? jadi arah membersihkannya pada bayi wanita itu beda. Satu Karena kan arah. belakangnya anus, dia mengandung kotoran. Kalau kita menyekanya dari belakang ke depan, berarti nanti ada kotoran walaupun tidak tampak, dia akan masuk ke vagina. Iya. Makanya kalau misalnya kita punya bayi perempuan atau nanti anak perempuan ya masih kecil, kita ajarin bahwa wawi ya istilahnya wawi, yaitu dari depan ke belakang. Nah, jadi Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Kalau bersihin bayi ya. Iya. Seperti Terus ke itu. bawah. Kalau misalnya kebetulan kita lagi beresin, kemudian dia pipis, kakinya agak dibuka supaya dia tidak lama tertampung di vagina. Kemudian juga yang sering jadi keluhan nih, mungkin Ola kan juga pasti pakai dong. Selain untuk melindungi kulit nih, biasanya digunakan krim untuk istilahnya nepi krim ya, Iya. untuk melindungi tujuannya. Tapi ternyata banyak sekali di luar sana yang akibat penggunaan nepi krim itu justru malah bisa menyebabkan keputihan pada anak itu. Oh iya. Benar ya dok ya? Jadi sebetulnya gini, yang namanya organ vital kita ini, baik perempuan maupun laki-laki, apalagi terutama bayi, kan banyak yang dikasih bedak gitu ya, biar kering kasih bedak apa segala macam. Padahal itu sebetulnya malah keliru ya. iya. Jadi pertama mungkin iritasi, kedua juga menjadi sumber infeksi. Benar. Jadi sebetulnya dihindari pemakaian produk-produk Yang tidak seperti itu perlu ya yang tidak sebenarnya. perlu. Sebetulnya kita cukup air kok. Sebetulnya kita juga nggak perlu yang macam-macam ya, karena itu kan biar bagaimanapun ada flora, jadi ada Bakteri baik bakteri ya. baik di situ yang kalau misalnya kita rekayasa, kita Iya. rekayasa dia akan berubah fungsi. Jadi air tuh udah bagus. Yang penting Iya, dan kering airnya ya. jangan air yang Iya. bisa ditampung lama, kalau bisa langsung dari keran. Air yang mengalir Dok, ya. ini kan kita mendeskripsikan tentang keputihan. Pada wanita yang sudah aktif hormonalnya, keputihan ini kan ada kategori yang tidak normal. Dari warnanya, konsistensinya, bau, segala macam. Apakah ini disamakan dengan si balita? Sama ya. Jadi di bayi dan anak juga seperti itu. Jadi keputihan ini tetap ada yang normal, ada juga yang tidak normal. Saat berapa lama kalau pada balita? Jadi berlangsungnya? kalau tetap aja kita tuh kan biar bagaimanapun hormon kita itu kan ada siklusnya. Jadi pada siklus hormon tertentu dia memang akan menghasilkan sekret yang akan keluar melalui vagina. Jadi kalau misalnya dia tidak berwarna, tidak berbau, kemudian tidak menimbulkan rasa yang mengganggu, tidak gatal, tidak nyeri, merah, iya. tidak lebih dari seminggu itu bisa jadi patokan juga nggak? Bisa jadi sih, bisa jadi seperti itu. Karena biasanya nih kalau misalnya anak-anaknya sudah puber, ya sudah mens, berarti kan itu menjelang mens itu memang dia akan mengalami keputihan dulu. Berarti kalau balita itu jaraknya itu tidak boleh lebih dari seminggu. Kalau udah lebih dari seminggu ini kemungkinan ada awal infeksi. Iya, betul. Nah ini untuk
bagi Anda nih yang sudah menikah, kita akan membahas tentang organ intim. Anda penasaran apa? Sesaat lagi di Dr. Os. Seberapa cepat Anda bisa terlihat tua? Perhatikan gejalanya dengan tips sederhana sesaat lagi. Hanya di bawah 1 jam dalam 1 minggu, ini berarti dokter. Itu Anda selamat, masih aman sebenarnya.